Jumlah subscriber tumbuh melambat, saham Netflix anjlok hingga 20%. Ya, hal ini terjadi setelah Netflix melaporkan kinerja kuartal keempatnya. Akibat kejatuhan saham Netflix itu, kini harga saham masuk ke level terendah sejak Juni 2020. Pada kuartal 4 2021, Netflix mencatat earning per share di atas ekspektasi, yaitu $1,33 AS per saham. Sedangkan untuk pendapatan sesuai dengan ekspektasi pasar $7,71 miliar Amerika, di mana ada terjadi penambahan pelanggan berbayar sebanyak 8,28 juta secara global. Capaian pelanggan ini lebih rendah dari periode yang sama tahun 2020 yang mampu mencapai 8,5 juta pelanggan. Untuk kuartal pertama 2022 nanti Netflix membidik menggait 2,5 juta pelanggan. Ini juga masih di bawah capaian pada kuartal pertama 2021 yang mampu mencapai 3,98 juta pelanggan. Wah, ini menarik ya, gara-gara pelanggan yang tumbuhnya melambat, saham Netflix ini malah ambrol dilepas. Iya, dan ini juga tidak terlepas dari kondisi pandemi waktu itu. Dulu orang banyak yang berada di rumah hingga akhirnya banyak juga yang berlangganan Netflix. Apakah mungkin ada perubahan tren pelanggan karena sekarang mobilitas sudah mulai naik lagi? Nah, ini yang mesti diriset lebih lanjut mungkin ya oleh Netflix. Ya bisa aja sih sebenarnya, tapi selain mungkin dikarenakan perubahan tren, persaingan bisnis streaming yang ketat, ini juga pastinya mempengaruhi pelanggannya. Kita ketahui juga ada banyak aplikasi lain dan juga kalau kita lihat kondisi ekonomi juga kan kita ketahui juga masih sulit ya karena adanya pandemi yang belum berakhir. Iya, bukan cuma itu ya, rencana kenaikan biaya pelanggan di Amerika Serikat dan Kanada juga bikin orang jadi pikir-pikir lagi nih untuk berlangganan. Padahal Amerika Serikat dan Kanada ini menjadi pasar terbesar Netflix. Nah, bicara soal kenaikan harga ini emang sensitif ya, kita ketahui bahkan di sini juga sensitif ya. Nah, ke depan nih katanya manajemen juga berjanji akan menyajikan konten yang katanya lebih berbobot ke depannya. Nah, mungkinkah ini akan mempertahankan kinerja dari Netflix ke depannya? Ya, kita lihat saja ke depannya ya, Ana. Iya, dan banyak juga persaingan sebenarnya ya. Jadi banyak yang harus dibayar untuk berlangganan. Jadi kalau ada perubahan harga ini pasti akan sangat sensitif lagi untuk berlangganan. Kita ke informasi lainnya, kali ini varian lokal COVID-19 baru dikabarkan telah ditemukan di Indonesia. Wow. Ya, varian yang bermutasi dan juga berkembang dan juga pastinya berkembang biak itu pertama kali ditemukan di Surabaya, Jawa Timur. Institut Tropical Disease Universitas Erlangga pertama kali menemukan varian tersebut setelah melakukan uji coba pada 18 sampel yang terdeteksi dari pasien COVID-19 di universitas. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta Triyono mengatakan ada 8 varian Omikron, 9 varian Delta, dan 1 varian lokal. ITD sendiri mengklaim bahwa varian tersebut berbeda dengan mutasi COVID-19 manapun, baik itu Delta atau Omikron. Varian itu juga disebut berbeda secara karakteristik dengan COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 2019 lalu. Meski demikian, belum ada keterangan lagi apakah varian ini lebih menular dari Omikron atau varian lainnya yang lebih dulu ada. Saya penasaran nih Monica, kira-kira akan diberi nama apa ya kalau dari Indonesia asal mutasi yang pertama ini ya. Tapi kita tetap harus bersiap dengan segala kemungkinan terburuk, entah itu varian baru atau bukan. Yang terpenting jangan sampai abai dengan protokol kesehatan karena jelas ya pandemi memang belum selesai. Jangan sampai namanya nanti Nusantara ya, mirip-mirip ibu kita. kota baru. Iya. Nah, data terupdate kemarin saja kalau kita lihat ada pertambahan jumlah kasus positif COVID-19 ini sampai tembus 2.000 kasus. Padahal itu kali terakhir terjadi di bulan September 2021 lalu nih, Ana. Wah, ini bisa jadi sinyal bahaya juga ya, apalagi juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito juga mengatakan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini sudah meningkat 5 kali lipat dalam 3 minggu terakhir. Ya, nah ngomong-ngomong soal varian lokal, ex-direktur penyakit menular Organisasi Kesehatan Dunia WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, ini menyatakan tidak menutup kemungkinan ya virus COVID-19 akan terus bermutasi dan juga muncul di beberapa negara, termasuk negara kita Indonesia. Iya, meski demikian disebutkan juga kalau varian baru bisa jadi memiliki dampak kesehatan yang terbatas seperti halnya varian Omikron. Kita harapkan ya dengan adanya mungkin varian baru ini, lalu ini sudah menandakan sudah semakin berkurang intensitasnya dan akan lanjut menjadi endemik begitu ya, seperti demam berdarah dan juga tuberkulosis dan lain-lain. Ya, sama-sama kita harapkan ya, Ana. Nah, informasi selanjutnya ini datang dari negeri Paman Sam, di mana opsi menghadirkan dolar digital
kini kian nyata. Kehadiran dolar digital dianggap mampu mempercepat transaksi tapi juga memiliki risiko. Penerbitan uang digital ini masih menjadi perdebatan panjang di pengambil kebijakan negeri Paman Sam. Dolar digital selain menghadirkan opsi pembayaran yang lebih cepat dan banyak, namun juga memiliki risiko terhadap stabilitas keuangan dan privasi para pengguna. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan The Fed ada beberapa rekomendasi kebijakan. Namun sayangnya The Fed belum memberikan sikap yang jelas apakah akan meluncurkan mata uang digital, bank sentral atau CBDC atau bahkan menolaknya. Ini mungkin kalau kita lihat The Fed ini masih galau ya, tapi kegalauannya memang berdasar juga karena mereka tidak ingin menciptakan alat pembayaran baru tanpa mendapat dukungan yang jelas dari cabang eksekutif dan yang paling penting ini juga dari Kongres begitu ya. Tapi kalau kita lihat China, mereka sudah membuat yuan digital begitu. Ini artinya sudah satu step ini Amerika Serikat tertinggal lagi dari China. Kayaknya sama seperti topik presentasi saya, China memang berbeda kayaknya ya dalam segala hal. Nah minimal mungkin The Fed ingin ada landasan hukumnya, idealnya undang-undang atau mungkin otorisasi khusus. Dan juga topik mata uang digital ini kan menjadi perdebatan khususnya untuk di kalangan petinggi The Fed sendiri karena di tengah negara lain yang sudah mengadopsi mata uang digital. Tapi memang masih dicari begitu ya seperti apa sih kebijakan yang tepat terkait dengan mata uang digital ini. Iya, sebut saja negara China begitu ya, negeri tirai bambu ini juga tengah mengembangkan yuan digital seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya. China sudah meluncurkan aplikasi dompet untuk yuan digital. Nah, ini adalah salah satu upaya juga sudah mulai terlihat begitu ada perkembangannya. Kalau Amerika ini belum terlihat sama sekali untuk mencapai ke sana. Sudah duluan dan sudah di depan ya kalau kita lihat meskipun ya baru uji coba nih ke transisi yuan digital China ini katanya bahkan hampir mencapai 87,57 miliar yuan nih pada akhir 2021 dan juga sebanyak 261 juta akun dompet pribadi untuk yuan digital telah dibuka. Nah ini melampaui target uji coba yang katanya hanya 8,08 juta. Iya Monica, karena tidak mau karena ini pemerintahnya juga memberikan uang digital secara gratis. Sekitar 200.000 lah untuk satu dompet digital itu. Jadi diberi Otomatis yang mau insentif coba ya? lebih banyak. Iya, itulah. Mungkin itu bisa dicontoh oleh pemerintah kita juga ya. Kalau nanti mau menerbitkan rupiah digital. Dari dolar digital kita akan ke penumpang pesawat yang bebal. Ya, gara-gara tolak pakai masker, satu pesawat putar balik ke bandara asal. Ini terjadi pada American Airlines, penerbangan dengan tujuan London yang terpaksa harus kembali ke Miami karena seorang penumpang menolak untuk mematuhi persyaratan masker. Padahal pesawat Boeing 777 itu membawa 129 penumpang dengan 14 awak kabin. Pesawat yang sudah 1 jam mengudara harus terpaksa putar balik ke bandara asal. Gimana tuh Mon, kalau kamu ada di posisi penumpang itu, kesel nggak kira-kira ada 128 penumpang dalam pesawat yang sudah niat nih dengan keperluan masing-masing, mungkin mau liburan atau ada urusan bisnis atau mungkin urusan keluarga yang genting dan dikira bakal mendarat di London dengan selamat, ternyata malah putar balik lagi ke Miami karena ada satu orang yang tidak mau menandatangani persyaratan pemakaian masker. Iya, pasti kesalnya udah diubun-ubun ya kalau kita yang masuk ke dalam salah satu penumpang itu karena ulah satu orang satu pesawat saja semuanya kena korbannya. Nah, tapi ternyata Anneke berdasarkan otoritas penerbangan Amerika, laporan tentang perilaku nakal di pesawat ini melonjak loh selama pandemi. Malah capai katanya rekor baru ya, yakni 5.981 pada tahun lalu saja. Iya, benar sekali Mon. Lebih dari 71% terkait dengan perselisihan mengenai aturan memakai masker yang mulai berlaku awal tahun lalu. Meskipun maskapai penerbangan telah mewajibkan sejak pandemi, virus COVID-19 ini dimulai. Ya, bahkan ada beberapa insiden termasuk penyerangan fisik begitu ya terhadap kru karena menolak menggunakan masker. Contohnya pada bulan Oktober lalu seorang pramugari American Airlines juga nih, kayaknya aduh keseringan ya di sana ya, dirawat di rumah sakit setelah seorang penumpang bahkan memukul wajahnya sehingga penerbangan harus merubah rute karena ya lagi-lagi tidak mau memakai masker. Tapi ini mungkin kembali lagi ke kultur negara tersebut ya. Amerika itu kan dikenal dengan kebebasan berpendapat begitu. Ini juga yang akhirnya menjadi bumerang untuk regulasi
regulasi-regulasi yang ada di mereka begitu. Karena tidak semua orang mau mematuhi regulasi yang sudah disiapkan dan akhirnya kembali lagi dilandaskan pada hak asasi manusia masing-masing. Bahkan banyak yang juga nggak mau divaksin ya kalau kita lihat di Amerika Serikat karena balik lagi hak asasi manusianya yang sangat-sangat tinggi di sana. Kita harapkan ini tidak terjadi di Indonesia ya Mon, karena bayangkan kalau di sini wah ini pasti akan merugikan banyak pihak begitu.